Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan yaitu studi value engineering pada proyek 25th Avenue and Union Pacific Grade Separation. Pertama yaitu deskripsi proyek. 25th Avenue merupakan jalan arteri perkotaan dengan 4 lajur. Proyek ini merupakan pemisahan antara jalan arteri 25th Avenue dengan Union Pacific Railroad. Union Pacific merupakan 4 jalur kereta api yang melintasi jalan 25th Avenue. Proyek ini merupakan salah satu dari proyek CREATE Program, atau singkatan dari Chicago Region Environmental and Transportation Efficiency Program. Tujuan CREATE Program adalah untuk meningkatkan kapasitas operasional kereta api, angkutan barang dan penumpang, serta meningkatkan kapasitas operasional jalan raya di Chicago. Berikut adalah lokasi proyek. Tujuan proyek. Yang pertama yaitu mengurangi kemacetan lalu lintas di 25th Avenue. 2. Meningkatkan keselamatan. 3. Meningkatkan operasi lalu lintas. 4. Mengakomodasi akses komersial. 5. Meningkatkan persimpangan Grand Street. Studi value engineering. Tujuan umum dari value engineering adalah untuk mengurangi biaya namun tidak menurunkan fungsi melainkan meningkatkan fungsi. Studi value engineering proyek ini dilakukan oleh HNTB atas perintah dari CREATE Program dan Departemen Transportasi Illinois dan didasarkan pada FHWA dan regulasi Departemen Transportasi Illinois. Studi value engineering pada proyek ini dilaksanakan saat proyek mencapai progres 30% dan menghasilkan 17 ide dengan total saving $1.713.000. Berikut beberapa rekomendasi ide, yaitu ada UTIL 1, STR 5, ENV 1, ROW 1, ROW 2, SCHED 1, SCHED 2, SCHED 3, STM 1, STM 2, STM 3, STM 4, STR 2, STR 3A, STR 3B, STR 3C, dan STR 3D. Berikut rekomendasi ide yang diterima. Yang pertama yaitu STM 3, relokasi fasilitas detensi. Desain awal penggunaan box culvert 12 inci x 3 inci untuk detensi air. Idenya, berdasarkan studi tim VE, tidak diperlukan box culvert untuk detensi air dan mengatasi permasalahan runoff dengan mengontrol volumenya. Rekomendasi akhir, penghapusan penggunaan box culvert untuk detensi air. Total saving berdasarkan rekomendasi ide STM 3 yaitu adalah sebesar $1.232.000. Berikut adalah gambar rekomendasi ide STM 3. Selanjutnya adalah ide STM 4, meninjau ulang penggunaan restriktor manholes. Desain awal penggunaan restriktor manholes untuk saluran pembuangan. Ide, sudah terdapat pipa yang digunakan sebagai pembuangan. Rencana awal penambahan restriktor manholes tidak perlu dilakukan karena pipa tersebut sudah cukup untuk digunakan sebagai saluran pembuangan. Rekomendasi akhir, mengevaluasi ulang kebutuhan untuk restriktor manholes karena struktur ini besar, sulit dipasang dan harganya cenderung mahal. Total saving yang bisa diperoleh dari ide STM 4 adalah sebesar $24.000. Berikut gambar rekomendasi ide STM 4. Selanjutnya yaitu ada ide STR 3A, memindahkan abutmen selatan 10 feet ke utara dan memindahkan dermaga selatan Pier 1 5 feet ke utara. Desain awal, the bridge type study menunjukkan abutmen selatan ditunjukkan untuk memungkinkan truk NB mengakses fasilitas combine metal. Dermaga selatan atau Pier 1 terletak untuk menyeimbangkan rentang bentang selatan dan rentang struktur di atas rel kereta api. Konfigurasi jembatan yang dihasilkan adalah struktur 4 bentang, 105, 115, 100, 100. Ide, akses truk ke combine metals
telah direvisi. Ini memungkinkan lokasi abutmen selatan dipindahkan 10 feet ke utara. Dan ada ruang untuk memindahkan dermaga selatan atau Pier 1 sekitar 5 feet lebih dekat ke arah kanan UPRR. Konfigurasi jembatan yang dihasilkan adalah struktur 4 bentang, 100, 110, 100, 100. Dengan bentang yang lebih pendek, girder pelat baja web berukuran 40 inci adalah wajar. Rekomendasi akhir, memindahkan abutmen selatan 10 kaki lebih jauh ke utara dan dermaga selatan Pier 1 5 kaki lebih jauh ke utara. Berikut adalah estimasi biaya konstruksi awal. Dan berikut adalah ide estimasi biaya konstruksi. Dari ide STR3A memperoleh saving sebesar $271.000. Berikut adalah gambar rekomendasi ide STR3A. Desain awal, dinding MSE yang tinggi 25 feet di abutmen yang membatasi akses atau pemeliharaan ke saluran pembuangan atau sanitasi yang ada di sepanjang 25th Avenue. Relokasi saluran pembuangan mungkin sulit diberikan ketat kanan jalan. Ide memperlebar jembatan akan menghasilkan dinding penahan ketinggian yang lebih rendah, sehingga memungkinkan untuk kegiatan pemeliharaan jembatan dan utilitas kota. Jembatan yang lebih panjang akan lebih mahal, tetapi biaya dapat diimbangi dengan menghindari relokasi dan pemeliharaan utilitas kota. Rekomendasi akhir, tim VM merekomendasikan tim desain untuk mempertimbangkan ide ini. Total saving yang didapatkan dari rekomendasi ide STR3D ini sebesar $3.538.219. Gambar rekomendasi ide STR3D. Berikut adalah rekomendasi ide yang ditolak. Pertama yaitu ada STR2 menggunakan girder plat baja 40 inci. Desain awal menggunakan plat baja 48 inci. Ide plat komposit plat baja 40 inci untuk mendukung dek beton dapat memenuhi kriteria kekuatan dan kemudahan servis tetapi dengan biaya yang lebih rendah daripada menggunakan plat web 48 inci. Pengurangan 8 inci tidak akan berdampak signifikan. Rekomendasi akhir menggunakan girder plat baja 40 inci. Berikut adalah estimasi biaya awal, yaitu sebesar $5.511.000. Dan berikut adalah estimasi biaya usulan, yaitu sebesar $5.325.000. Pada ide STR2 ini terdapat saving yaitu sebesar $186.000. Berikut adalah alasan penolakan ide STR2. Berdasarkan analisis lebih lanjut dan penyempurnaan desain sejak workshop VE, konsultan desain telah menentukan bahwa perubahan signifikan pada profil, standar kedalaman web, penampang melintang, elevasi dek jembatan, dan mempertahankan kenaikan dinding akan menghasilkan penghematan biaya yang dapat diabaikan, yaitu sebesar $15.000. Akibatnya, konsultan desain merekomendasikan tidak ada perubahan pada desain yang diusulkan. Baik IDOT maupun Kota Madya tidak memiliki kepedulian terhadap pendekatan ini. Berikut adalah gambar rekomendasi ide STR2. Selanjutnya ada SCHED 3. Mengembangkan pendekatan tim untuk mengurangi jumlah review, iterasi, dan durasi. Desain awal yaitu mengembangkan pendekatan tim untuk mengurangi jumlah review, iterasi, dan durasi. Idenya yaitu mengadakan workshop review desain staff designer untuk meninjau paket submittal sebelum mengirim ke IDOT dan mereview agensi. Mengadakan tim peninjau desain IDOT multidisiplin untuk meninjau dan mengomentari rencana di satu lokasi pada saat yang sama untuk mempercepat proses peninjauan. Berikut adalah gambar rekomendasi dari ide SCHED 3.
Alasan penolakan ide SC-HED3. IDOT-BLR dan tim desain percaya bahwa pendekatan ini tidak lagi diperlukan untuk mempertahankan jadwal. Selanjutnya yaitu ide STR3B. Gunakan abutment semi-integral di tempat stop abutment. Desain awal menggunakan abutment semi-integral di tempat stop abutment. Idenya yaitu menggunakan semi-integral abutment untuk struktur ini. Berikut adalah gambar rekomendasi ide STR3B. Alasan penolakan ide STR3B. IDOT menyatakan keprihatinan tentang bagaimana kekuatan dan gerakan diferensial antara lempeng pendekatan. Dinding dan pengisian MSC akan ditangani dan akan membutuhkan detail tambahan sebelum menyetujui perubahan dalam konsep desain tahap 1. Setelah peninjauan lebih lanjut, konsultan desain merekomendasikan pemeliharaan stop abutment untuk struktur yang diusulkan. Baik IDOT maupun pemerintah kota tidak memperhatikan pendekatan ini. Selanjutnya ada ide STR5. Dapatkan lajur pemeliharaan jembatan sepanjang 15 feet di sisi barat struktur. Desain awal yaitu jalur pemeliharaan jembatan sepanjang 15 kaki di sisi barat struktur. Idenya yaitu sebuah strip tanah tambahan sekitar 15 kaki lebar diperoleh di sisi barat 25th Avenue antara Grand Street dan Up Railroad. Ini daerah akan menyediakan akses dari selatan untuk mempertahankan struktur jembatan yang diusulkan. Berikut adalah gambar rekomendasi ide STR5. Alasan penolakan ide STR5. Tim desain mengusulkan menggunakan kenyamanan permanen untuk akses jalan baru di properti Cozy O'Brien di sebelah barat 25th Avenue. Untuk membantu dengan relokasi utilitas dan akses properti up. Konsep saluran pembuangan air dan rencana relokasi air kota yang diperbarui telah dipresentasikan ke pemerintah kota pada tanggal 14 Maret 2013 dan tidak ada masalah besar yang teridentifikasi. Strategi relokasi utilitas swasta masih tertunda, tetapi konsultan desain telah membuat mereka sadar akan keenakan permanen yang tersedia untuk mereka gunakan. Tinjauan rinci lebih lanjut masih tertunda, tetapi konsultan desain melanjutkan dengan pendekatan ini. Selain itu, baik IDOT maupun Kotamadya memiliki kekhawatiran terkait dengan pemeliharaan jangka panjang dari struktur tanpa tambahan lahan di sisi barat. Analisis risiko. Hasil identifikasi potensi risiko. Kurangnya akses kontraktor ke lokasi konstruksi. Reevaluasi dokumen lingkungan. Beberapa akuisisi real estate hanya memiliki komitmen verbal. Identifikasi juara lembaga lokal dan proaktif, akuisisi lahan, iterasi ulasan rencana, deadline pembayaran gunakan atau abaikan, atau ICC. Ancaman terhadap pendanaan, keterbatasan ruang retaining wall, atau dinding penahan, jalan memutar dan persetujuannya, constructability, peninjauan atau persetujuan atau pemrosesan IDOT atau UPRR. Mempertahankan penerimaan dan dukungan publik. Kurangnya akses untuk merawat jembatan dan Grand Street ke jalur kereta api. Studi atau izin limbah khusus. ATT 18 bulan lead time. ComEd 18-24 bulan lead time. Nicor, Comcast, saluran air dan air desa Bellwood akan berada di bawah jembatan dan tidak mudah diakses. Akses RR selama dan pasca konstruksi. Kesimpulan, dari 17 ide yang ada, terdapat 4 ide yang ditolak karena berbagai faktor pertimbangan yaitu STR2, STR3B, STR5, dan SCHED3. Total saving cost menjadi $1.527.000 sehingga total nilai proyek adalah $30.288.000. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih.